Assalamualaikum, halo semuanya. Suhu dan tekanan atmosfer yang ada di bumi memungkinkan air berada dalam 3 wujud sekaligus, yaitu cair, padat, dan gas. Ketiga wujud ini merupakan bagian dari siklus air, di mana air dalam bentuk cair berubah menjadi gas dan naik ke atmosfer, yang kemudian turun kembali ke bumi dalam bentuk cair sebagai hujan, atau bentuk padat sebagai hujan es dan padatan yang mengkristal sebagai hujan salju. Ini adalah kondisi di bumi. Bagaimana dengan anggota tata surya kita lainnya? Adakah hujan juga di sana? Yuk kita bahas di Alami Duniaku, yuk! Matahari. Matahari adalah bintang di tata surya kita yang terdiri dari plasma panas dan medan magnet. Hujan yang ada di matahari adalah hujan plasma atau dikenal dengan nama coronal rain. Kalau di bumi, air naik dalam bentuk gas kemudian terkondensasi dan turun kembali ke bumi dalam bentuk cair atau padat. Tapi di matahari, proses ini diawali dengan naiknya plasma dari bagian permukaan matahari membentuk tonjolan surya ke arah korona. Pada puncak tonjolan ini terjadi kondensasi, sehingga plasma jatuh kembali ke permukaan matahari dalam bentuk hujan plasma. Meskipun terkondensasi, suhu hujan plasma ini tetap sangat tinggi, antara ratusan ribu sampai sejuta derajat Celcius. Merkurius, planet terdekat dengan matahari ini tidak punya atmosfer, sehingga tidak ada cuaca. Venus, bintang fajar ini memiliki atmosfer yang sangat tebal dan padat, dengan tekanan 90 kali tekanan atmosfer bumi. Hal ini membuat radiasi sinar matahari tetap terperangkap dalam atmosfer, sehingga suhu di permukaannya sangat panas, bisa mencapai 460 derajat Celcius. Hujan yang ada di Venus adalah hujan asam sulfat, yang bercampur dengan air yang sangat asam dan bersifat korosif. Namun demikian, karena suhu permukaannya yang sangat panas, hujan asam sulfat akan menguap pada suhu 300 derajat Celcius, sehingga hujan tidak bisa mencapai permukaan Venus. Mars sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu kemungkinan punya cuaca termasuk hujan, karena bukti hasil erosi bisa terlihat di permukaan Mars saat ini. Namun, Mars yang sekarang telah kehilangan banyak atmosfernya, sehingga tekanan atmosfer menjadi rendah. Akibatnya hujan tidak akan pernah bisa turun meskipun awan bisa terbentuk. Jupiter, planet gas raksasa ini diduga memiliki hujan helium dan neon. Kedua gas mulia ini berubah menjadi hujan pada kondisi yang ekstrim, yaitu sekitar 10 sampai 13.000 km di bawah lapisan hidrogen dengan suhu 5.000 derajat Celcius dan tekanan 12 juta kali tekanan atmosfer bumi. Kondisi yang sama diduga juga bisa ditemui di Saturnus. Titan adalah bulan terbesar Saturnus dan merupakan satu-satunya anggota tata surya yang punya cairan di permukaan selain bumi. Titan punya laut, danau, gunung, kabut, dan sistem sungai bawah tanah. Tapi yang menjadi cairannya bukanlah air, melainkan metana. Metana kalau di bumi sehari-hari kita gunakan sebagai bahan bakar LPG. Kalau ada di bumi sih, langsung jadi kebakaran. Tapi karena di Titan tidak ada oksigen, jadi nggak masalah biarpun lautnya metana. Hujan membutuhkan kondisi khusus untuk terbentuk di sana, dan diduga hanya terjadi setiap 29 tahun sekali. Uranus dan Neptunus, dua planet raksasa es ini memiliki kandungan atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Selanjutnya ada lapisan tengah yang berupa es terdiri dari air, amonia, dan metana, yang ketebalannya mencapai 17.500 km. Pada lapisan es inilah terjadi reaksi lepasnya karbon dari senyawa metana, yang kemudian akan membentuk ikatan dengan atom karbon lainnya. Pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi, karbon akan berubah menjadi berlian, dan karena berlian lebih berat dari es, maka ia akan jatuh ke bawah ke arah pusat planet menjadi hujan berlian. Sekian dulu pembahasan kita tentang hujan yang terjadi di anggota tata surya kita. Jangan lupa subscribe ya, untuk terus mendukung channel ini.